atau stratifikasi sosial. Perkenalkan, nama saya Ica Hairunisa dengan NIM 212230910002, program studi Gizi kelas 2B Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah salah satu bentuk sistem yang berkembang dalam masyarakat. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial adalah perhatian yang paling mengikat dan sentral. Inti dari stratifikasi sosial adalah cara orang diurutkan dan diatur dalam masyarakat. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial adalah fenomena yang terjadi karena adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Stratifikasi sosial mengacu pada kategorisasi masyarakat dari orang-orangnya ke dalam peringkat tingkatan sosial ekonomi berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan pendapatan, ras, pendidikan, dan kekuasaan. Kemudian, stratifikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert M.J. Lawang. Stratifikasi sosial yaitu pengelompokan orang-orang yang termasuk ke dalam sebuah sistem sosial tertentu pada lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan juga prestis. Yang kedua, menurut Surjono Sukanto, stratifikasi sosial yakni perbedaan masyarakat atau penduduk ke dalam berbagai kelas secara bertingkat. Yang ketiga, menurut Bruce J. Cohen, stratifikasi sosial yaitu sistem yang menempatkan seseorang sesuai dengan kualitas yang ia miliki serta memposisikan mereka dalam kelas sosial yang sesuai. Yang keempat, menurut Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial ialah perbedaan penduduk atau masyarakat pada berbagai kelas secara bertingkat atau hierarkis. Yang kelima, menurut J. Bowman, stratifikasi sosial merupakan golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hal istimewa yang tertentu dan sebab itu akan menuntut rasa gengsi kemasyarakatan. Yang keenam, menurut Astrid S. Susanto, stratifikasi sosial ialah hasil dari kebiasaan interaksi antar manusia secara teratur serta tersusun sehingga setiap saat seseorang memiliki situasi yang menentukan hubungannya dengan orang lain secara vertikal ataupun horizontal dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, kita akan membahas dasar stratifikasi sosial. Dasar stratifikasi sosial yaitu yang pertama, kekayaan. Menurut Max Weber, kekayaan atau properti sangat penting dalam penentuan kedudukan seseorang pada lapisan sosial masyarakat. Siapapun yang memiliki kekayaan paling banyak, ia akan menempati lapisan teratas. Yang kedua, kehormatan. Ukuran semacam ini biasanya hidup pada bentuk-bentuk masyarakat yang masih tradisional. Orang-orang yang bersangkutan adalah individu yang dianggap atau pernah berjasa besar dalam masyarakat, orang atau orang-orang yang paling dihormati atau yang disegani, ada dalam lapisan atas. Yang ketiga yaitu keturunan.
Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat yang berasal dari keluarga raja atau kaum bangsawan akan menempati lapisan atas. Adapun keturunan rakyat jelata berada pada lapisan bawah. Kemudian, ilmu pengetahuan. Ukuran ini biasanya dipakai oleh masyarakat-masyarakat yang menghindari ilmu pengetahuan. Tapi ada kalanya ukuran tersebut menyebabkan akibat-akibat yang negatif. Ini kemudian menimbulkan kesalahan persepsi bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar pendidikan yang didapat. Yang terakhir yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pihak lain sesuai keinginan orang yang memiliki kekuasaan. Orang-orang kaya biasanya memiliki kekuasaan untuk menentukan banyak hal. Kekuasaan juga bisa bersumber dari keturunan. Pada masyarakat feodal, keturunan bangsawan masih memegang kekuasaan walau masih bersifat simbolis. Kekuasaan juga dapat berasal dari legitimasi publik, di mana anggota-anggota masyarakat memilih secara langsung untuk menetapkan penguasa. Kemudian, proses terjadinya stratifikasi sosial. Menurut modul sosiologi Kemendikbud, terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria seperti stratifikasi yang terbentuk dengan sendirinya. Stratifikasi sosial yang terbentuk dengan sendirinya biasanya diakibatkan karena kepandaian, tingkat umur atau senioritas, sifat keaslian keanggotaan, dan kepemilikan harta yang diwariskan. Kemudian, stratifikasi yang sengaja disusun. Stratifikasi sosial yang sengaja disusun ini biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal. Contoh, suatu organisasi formal harus ada seorang ketua sebagai pucuk pimpinan yang bertugas, sekretaris dan bendahara yang guna mengurusi administrasi organisasi, dan beberapa ketua bidang untuk melaksanakan fungsi-fungsi spesifik dalam organisasi. Kemudian yang keempat, karakteristik stratifikasi sosial, yaitu adanya perbedaan dalam kemampuan. Anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi tentunya memiliki kemampuan yang lebih besar dibanding anggota masyarakat pada lapisan di bawahnya. Contohnya, direktur sebuah perusahaan mampu menyekolahkan anaknya hingga ke lembaga pendidikan terbaik di mancanegara. Sementara itu, akibat terbatasnya gaji seseorang, petugas kebersihan di perusahaan yang sama mungkin kesulitan membiayai pendidikan anaknya di sekolah dalam negeri. Kemudian, adanya perbedaan gaya hidup. Anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi biasanya mengembangkan gaya hidup sesuai pembeda dengan lapisan di bawahnya. Contoh, seorang direktur harus selalu berpakaian rapi dengan atribut profesionalnya. Kemudian, adanya perbedaan hak dan akses. Seseorang yang menduduki lapisan tinggi biasanya akan memiliki hak dan akses lebih luas terhadap beragam fasilitas atau sumber daya dibanding lapisan di bawahnya. Misalnya, orang kelas atas akan lebih mudah mendapat akses pendidikan ke luar negeri. Yang kelima, sifat stratifikasi sosial.
Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup ini adalah stratifikasi di mana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas atau perpindahan dari suatu lapisan ke lapisan sosial yang lain. Dalam sistem ini, satu-satunya kemungkinan untuk masuk pada status tinggi dan terhormat dalam masyarakat adalah karena kelahiran atau keturunan. Contohnya sistem kasta di India. Kaum Saudra tidak bisa pindah posisi naik di lapisan Brahmana. Kemudian contoh yang kedua, kulit hitam yang dianggap di posisi rendah tidak bisa pindah kedudukan di posisi kulit putih. Kemudian yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata dapat bebas melakukan mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal. Setiap orang memiliki kesempatan berusaha untuk menaikkan, menurunkan, maupun menstabilkan statusnya. Contohnya, seorang miskin karena usahanya bisa menjadi kaya, atau seorang yang rendah tingkat pendidikannya dapat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Yang terakhir, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Misalnya, seorang Bali berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali. Namun, apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, ia memperoleh kedudukan rendah. Maka, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.